Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Pratama. Saya dari kelas R59, NPM 2018-435-02282. Saya dari kelompok 1. Tugas saya yang berjudul Pelayanan Prima di Satuan Polisi Resor Minahasa. Dalam buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemberian pelayanan dalam hal ini harus diperhatikan secara khusus karena menyangkut kepentingan orang banyak. Next. Data tersebut tentunya bertentangan dengan perundang-undangan yang memutuskan bahwa semua penyelenggara pelayanan harus berjalan dengan mengedepankan aspek pelayanan prima. Mengingat fungsi utama instansi publik atau termasuk kepolisian ialah melayani masyarakat, maka dalam pencapaian tujuan instansi perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh instansi publik harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Next. Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, diperlukan penyusunan standar pelayanan publik yang dapat menjadi tolak ukur pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan publik oleh Kepolisian Republik Indonesia ditetapkan dalam SOP Pelayanan Prima Kepolisian Terpadu yang menjadi standar untuk dilaksanakan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Next. Tantangan eksternal yang dihadapi oleh polisi Republik Indonesia saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi. Sedangkan tantangan internal yang dihadapi oleh polisi Republik Indonesia adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota polisi Republik Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Apabila peningkatan profesionalisme dan kinerja ini tidak dilakukan, maka akan menjadi bumerang bagi polisi Republik Indonesia sendiri, atau dapat menimbulkan masalah baru, antara lain misalnya kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, penanganan konflik antar suku bangsa, maupun perkelahian antar warga masyarakat yang tidak tuntas, dan lain sebagainya. Next. Nah, upaya polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat guna mewujudkan keamanan nasional telah menunjukkan keberhasilan, ditandai dengan semakin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi Republik Indonesia. Next. Hal ini menjadi modal awal dalam membangun keikutsertaan masyarakat, lembaga atau instansi terkait baik dalam maupun luar negeri sebagai mitra polisi Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pencapaian arah kebijakan polisi Republik Indonesia tahun 2012 diprioritaskan pada mewujudkan pelayanan prima dengan menggelar pelayanan masyarakat secara menyeluruh serta didukung sinergi polisional dengan elemen birokrasi
atau kementerian atau lembaga dalam menjaga supremasi hukum melalui kebijakan mendekatkan penggelaran titik-titik pelayanan masyarakat dengan perkuatan sebaran personel di tingkat polisi sektor atau polsek serta kebijakan strategi perpolisian masyarakat atau polmas sampai dengan komunitas terjauh di pulau-pulau terluar berpenghuni. Next. Dan sampai saat ini institusi polisi Republik Indonesia tidak pernah terlepas dari sorotan publik karena memiliki tugas pokok, fungsi, peran, dan wewenang sebagai salah satu bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam rangka pemenuhan di bidang pemeliharaan keamanan dalam negeri atau Kamtibnas, aparatur penegak hukum, perlindungan pengayoman, pelayan kepada masyarakat, sehingga kinerja polisi Republik Indonesia tidak pernah luput dari penilaian masyarakat, khususnya menyangkut komplain dari masyarakat atau instansi pemerintah terhadap kinerja polisi Republik Indonesia, terutama menyangkut pelayanan polisi Republik Indonesia terhadap masyarakat yang diduga menyalahgunakan wewenang, melanggar disiplin dan kode etik kepolisian, korupsi, kolusi, nepotisme yang merugikan masyarakat di mana implikasinya bermuara pada citra polisi Republik Indonesia yang negatif. Next. Peningkatan kesadaran bernegara kesemuanya itu telah mengharuskan adanya perubahan konsepsi atau ide tentang negara. Negara dan pemerintah tidak mungkin lagi hanya berpangku tangan, berperanan sebagai penjaga garis atau penjaga malam saja. Negara dan pemerintah harus mampu memenuhi keinginan-keinginan individu dan masyarakat secara baik dengan penuh keserasian. Perlindungan terhadap yang lemah dalam persaingan perlu diadakan. Penguasaan secara semena-mena dari pihak yang kuat harus dicegah. Kegiatan-kegiatan yang serba berorganisasi itu perlu pengaturan, sehingga kegiatan dan kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik dan penuh harmoni. Meningkatnya kesadaran bernegara menghendaki penyediaan kesempatan atau penyalurannya. Dengan reformasi, Polisi Republik Indonesia siap memberikan pelayanan prima yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat dengan memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan dengan tekad pelayanan adalah pemberdayaan kepada masyarakat. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik karena telah sesuai dengan standar pelayanan yang dimiliki oleh instansi pemberi pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian analisis terhadap pelayanan polisi Republik Indonesia perlu dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana reformasi dalam tubuh polisi Republik Indonesia telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, penilaian dilakukan hanya di dalam tubuh polisi Republik Indonesia dengan melihat sejauh mana standar operating prosedur tentang penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang telah dilaksanakan. Salah satu tugas utama kepolisian adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan manusia atau mesin secara fisik untuk menyediakan kepuasan konsumen. Masalah-masalah yang telah digambarkan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh hampir semua jajaran kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga diperlukan penilaian secara sektoral di tingkat resor
yaitu setingkat kabupaten atau kota. Dalam pelayanan Polisi Republik Indonesia, masih terdengar keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan mempraktekkan pungli atau berbelit-belitnya prosedur serta lamanya pelayanan yang diberikan. Belum lagi ditambah dengan petugas yang kurang ramah, sehingga sering muncul anggapan dan penilaian negatif terhadap institusi Polisi Republik Indonesia, yang akhirnya banyak muncul jargon-jargon negatif terhadap pelayanan publik yang diberikan Polisi Republik Indonesia. Deskripsi teori. Yang pertama, pengertian kinerja. Wibowo mengemukakan kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja. Pengertian kinerja menurut Wirawan adalah merupakan singkatan dari kinetika, energi kerja, yang padanya dalam bahasa Inggris adalah performance. Istilah performance sering diindonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Yang kedua, pengertian pelayanan publik. Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah service. Munir mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu, di mana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Selanjutnya, Munir menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Gumeh Soson, pelayanan adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan dan bahkan tidak dapat dihilangkan. Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan, surat keputusan Menteri Penerangan tentang pedoman tata laksana pelayanan umum, maupun dalam proses interaksi sosial masyarakat luas. Berarti, pelayanan umum dapat diartikan memproses pelayanan kepada masyarakat atau customer, baik berupa barang atau jasa, melalui tahapan, prosedur, persyaratan-persyaratan, waktu, dan pembiayaan yang dilakukan secara transparan untuk mencapai kepuasan sebagaimana visi yang telah ditetapkan dalam organisasi. Selanjutnya menurut Sampara Lukman, dikutip oleh Sinabela, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
Pelayanan dititik beratkan kepada proses interaksi karena hasil dari interaksi tersebut akan menentukan sejauh mana kepuasan pelanggan dapat dipenuhi oleh pemberi layanan. Menurut Kurniawan yang dikutip Sinabela, pelayanan publik diartikan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang ditetapkan. Proses pemberian layanan kepada masyarakat didasari oleh aturan atau tata cara yang ditetapkan sebagai jaminan penyelenggaraan layanan. Peraturan penyelenggaraan layanan telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak masyarakat terhadap layanan yang diterima. 3. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan merupakan aspek yang sangat penting dalam kemajuan sebuah organisasi. Aktivitas pelayanan tidak hanya sekedar sebuah kegiatan melayani pelanggan, tetapi juga pemenuhan konsep-konsep pelayanan yang prima. Pemenuhan konsep-konsep pelayanan prima merupakan salah satu indikator penilaian kepuasan pelanggan terhadap kinerja yang diberikan oleh organisasi. Konsep pelayanan prima berlaku bagi seluruh elemen dalam organisasi sehingga tidak hanya pimpinan saja yang perlu menguasai konsep pelayanan prima. Barata 2003-25. Hakikat pelayanan prima. Layanan prima berintik tolak pada upaya pelaku bisnis untuk memberikan layanan terbaiknya sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada konsumen atau pelanggan. Secara luas, Barata mengembangkan budaya pelayanan prima menjadi 6, yaitu ability, attitude, experience, attention, action, dan accountability, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Kemampuan ability adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan menggunakan public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi perusahaan. Yang kedua ada sikap. Attitude adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Yang ketiga ada penampilan. Experience adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Yang keempat ada perhatian. Attention adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya. Yang kelima ada tindakan. Action adalah sebagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Yang terakhir ada tanggung jawab, yaitu accountability adalah suatu sikap
keberpihak kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Prinsip pelayanan prima dirumuskan dalam Sespanaslan, dikutip oleh Sutedi. Antara lain, yang pertama adalah pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa. Yang kedua ada pelayanan prima, ada bila ada standar pelayanan. Yang C, pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Sedangkan yang belum ada standar, pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan yang dianggap mendekati pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas, masyarakat eksternal dan masyarakat internal. Konsep pelayanan prima mengingat ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan oleh instansi atau lembaga sangat luas dan kompleks baik menurut jenis maupun sifat, maka upaya menetapkan dasar-dasar pelayanan umum tersebut merupakan hal yang mendasar dan sangat perlu untuk mengatasi kompleksitas tersebut. Sehingga pelayanan utama menurut Simanjuntak dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada A. Meningkatkan kualitas produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi atau lembaga di bidang pelayanan umum. Yang B ada mendorong agar dapat mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih baik, berdaya guna dan berhasil guna. Yang C ada mendorong terciptanya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat untuk mencapai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Konsep implementasi. Implementasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Berdasarkan pengertian di atas, maka polisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kultur masyarakat harus membangun kemitraan dengan masyarakat, berarti memiliki perspektif kepolisian yang tidak hanya ditekankan pada penegak hukum secara tradisional semata. Pandangan yang lebih luas ini diakui memberikan nilai terhadap kegiatan-kegiatan yang membantu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sebuah lingkungan atau komunitas. Program revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat yang telah disampaikan pada uji kelayakan dan kepatutan di depan Komisi 3 DPR RI berisi kerangka makro. Program roadmap revitalisasi dan 10 program prioritas. Konsep Polisi Leeds dalam Rianto dan Lestari. Polisi adalah hukum yang hidup atau the living law. Hal ini karena polisi merupakan salah satu instrumen negara yang dapat memaksakan berlakunya hukum demi pemulihan keadaan. Bersama instrumen negara yang lain seperti jaksa, hakim, dan advokat, keempat elemen penegak hukum tersebut sering dikenal dengan sebutan catur wangsa penegak hukum. Asal kata perkembangan dan pengertian kata polisi dalam bahasa Indonesia berupa kata pinjam dan jelas berasal dari kata Belanda polite.
Walaupun demikian, kenyataan kuat bahwa kata itu dalam pengertian dan menggunakan pertama-tama diintroduksikan di Indonesia oleh kuasa Inggris permulaan abad ke-19, tepatnya pada saat intergumen Inggris dari 1811-1817. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada bab 3 mengenal tugas dan memenang Polisi Republik Indonesia. Dalam poin pertama, pasal 13 dinyatakan bahwa tugas Polisi Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapai tujuan nasional, yang tentunya ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam merangkai, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, hubungan polisi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada publik, polisi berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban. Tujuan penyelenggara kepolisian di Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kerangka pikir penjelasan alur kerangka pikir penelitian ini adalah diharapkan bahwa menerapkan pelayanan prima di kepolisian Resort Minahasa dapat diwujudkan untuk mencapai kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Penyelenggara instansi publik sebagai pelayanan masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan dikeluarnya Keputusan Materi Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yaitu Kepolisian Resort Minahasa perlu mengimplementasikan pelayanan prima, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan prima. Kerangka pikir dapat diilustrasikan melalui gambar ini. Pelaksanaan pelayanan prima, pemenuhan standar pelayanan minimal, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan, respon petugas pemberi pelayanan, pelayanan yang optimalan yang tercapainya standar pelayanan prima yang memuaskan masyarakat. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan budaya pelayanan prima terhadap laporan atau pengaduan masyarakat di kantor kepolisian Resort Minahasa. Sumber data dipilih secara profesif berdasarkan pendekatan emik atau memperoleh data sebagai semestinya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, kajian dokumen, dan triangulasi atau gabungan. Untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan prima, pemenuhan standar pelayanan minimal 1. Prosedur pelayanan 2. Waktu penyelesaian 3. Pelayanan 4. Produk pelayanan 5. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 6. Respon petugas pemberi pelayanan yang optimal tercapai standar pelayanan prima yang memuaskan masyarakat. Data penulis menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dan pembahasan pelayanan prima SPKT konsep kepolisian masyarakat melalui surat keputusan Kapolri nomor Pol Skep /737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan
tugas Polri dan turunnya berupa surat keputusan Kapolri nomor Pol/Skep/433/7/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang panduan pembentukan dan operasionalisasi keperpolisian masyarakat. Secara sistematik akan menjadi angan-angan konsep belaka jika tidak disertai komitmen dan kerja keras untuk merealisasikannya. Karena itu diharapkan seluruh anggota Polres mulai tingkat bawah sampai pucuk pimpinan bisa menerapkan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari, walaupun tidak segampang membalikkan telapak kanan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut telah dijelaskan bahwa kepolisian memiliki fungsi untuk melayani masyarakat selain fungsi-fungsi lainnya. Oleh karena itu, pihak kepolisian mulai berbenah untuk meningkatkan pelayanan publik yang sudah ada pada saat ini dengan cara menciptakan inovasi-inovasi mengenai pelayanan publik agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diterimanya. Berbagai cara dapat diwujudkan agar pelayanan publik kepolisian menjadi baik. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan strategi yang digunakan dalam pemeliharaan keamanan, pemeliharaan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat sehingga rasa aman tercipta di masyarakat karena pada akhir ini jumlah kejahatan semakin meningkat. Semakin meningkatnya tindak kejahatan dan masih rendahnya tingkat pelayanan yang diberikan tersebut membuat pihak Polres Minahasa, khususnya bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT, harus bertindak lebih tegas kepada para anggotanya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT merupakan organisasi dengan tampilan fungsi pelayanan kepolisian bersifat umum dan khusus yang dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan, serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian. SPKT merupakan ujung tombak pelayanan kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan di SPKT sangatlah penting. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian sektor, dalam pasal 10 huruf A menerangkan bahwa SPKT bertugas sebagai berikut, yaitu 1. Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan, dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 SPKT. Dan berikut fungsinya, yaitu 1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain laporan polisi atau LP, surat tanda terima laporan polisi atau STT PLP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP, surat keterangan tanda lapor kehilangan atau SKTLK, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat tanda terima pemberitahuan atau STTP, surat keterangan lapor diri atau SKLD, surat izin keramaian, surat rekomendasi izin usaha jasa pengamatan, surat izin mengemudi atau SIM, dan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. 2. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain penanganan tempat kejadian perkara atau TKP, meliputi tindakan pertama di TKP atau TPT-TKP dan pengolahan TKP, turjawali dan pengamanan. 3. Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet atau jejaring sosial, dan surat. Nomor 4.
Nomor 4, penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan nomor yang terakhir, penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolda melalui RUPS. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT terdiri dari Urusan Perencanaan dan Administrasi atau URENMIN dan 2 Kepala Siaga SPKT atau Kasiaga SPKT. Kasiaga SPKT terdiri dari Kak Siaga SPKT 1, 2, dan 3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kak Siaga SPKT dibantu oleh 1. Perwira Pelayanan Masyarakat atau Payanmas yang bertugas memproses pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat serta pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian. 2. Perwira Administrasi atau Pamin yang bertugas menyelenggarakan pengadministrasian umum kegiatan siaga SPKT dan pelayanan surat keterangan kepolisian. Dan 3. Piket fungsi dari masing-masing fungsi operasional yang bertugas membantu Kasiaga dalam menindaklanjuti seluruh kegiatan pelayanan dan pemberian bantuan pertolongan kepolisian kepada masyarakat. Serta Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan bantuan atau pertolongan kepolisian bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. SPKT dapat melayani yaitu 1. Laporan polisi atau LP, 2. Surat tanda terima laporan polisi atau STT PLP, 3. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP, 4. Surat keterangan tanda lapor kehilangan atau SKTLK, 5. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, 6. Surat tanda terima pemberitahuan atau STTP, 7. Surat keterangan lapor diri atau SKLD, 8. Surat izin keramaian, 9. Surat rekomendasi izin usaha jasa pengamatan, 10. Surat izin mengemudi atau SIM, 11. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Fungsi SPKT lainnya meliputi 1. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan antara lain penanganan tempat kejadian perkara atau TKP meliputi tindakan pertama di TKP atau TPTKP dan pengolahan TKP, turjawali atau pengaturan jalan dan pengawalan lalu lintas dan pengamanan. 2. Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimil, internet atau jaring sosial dan surat. 3. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pelayanan SPKT adalah sebagai berikut. Laporan dari masyarakat masuk ke SPKT dilayani dengan senyum, sapa, dan salam atau 3S. Tamu dicatat dalam buku register kunjungan. Selanjutnya informasi yang disampaikan dibuat dalam laporan polisi. Laporan polisi selanjutnya dianalisa untuk ditindaklanjuti dengan sebelumnya dicatat dalam buku register laporan polisi. Penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan asas-asas. 1. Asas keprofesionalan, yakni pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 2. Asas persamaan perlakuan, yakni setiap penerima pelayanan berhak mendapatkan yang adil. 3. Asas keterbukaan, yakni setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi terkait pelayanan penanganan pengaduan. 4. Asas akuntabilitas, yakni proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yakni pelayanan pengaduan diselenggarakan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Prinsip yang diterapkan dalam penanganan pengaduan masyarakat yaitu 1. Objektivitas, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu. 2. Koordinasi,
yakni kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku. 3. Efektivitas dan efisiensi, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat waktu dan biaya. 4. Kehati-hatian, yakni penanganan terhadap sesuatu pengaduan dilakukan secara berhati-hati dan apabila dibutuhkan harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang dinilai sehubungan dengan sikap anggota SPKT dalam pelayanan masyarakat, khususnya dalam menangani pengaduan masyarakat di Polres Minahasa disajikan pada tabel berikut. Komponen penilaian: penampilan, kualitas yang seharusnya, senyum, sapa, salam, badan harus tegap, tutur bahasa menarik, familiar dalam perilaku, penampilan penuh percaya diri, busana harus menarik. Kualitas di lapangan selalu, sering tapi tidak selalu. Tepat waktu dan janji, kualitas yang seharusnya, apakah janji selalu ditepati? Kualitas di lapangan sering tapi tidak selalu. Komponen penilaian yang ketiga, kesediaan melayani. Kualitas yang seharusnya dengan senang hati, terpaksa hanya karena tugas. Kualitas di lapangan selalu, sangat jarang, tidak pernah. Kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan sesuai hasil penelitian ini yaitu: yang pertama, kinerja pelayanan prima dalam penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat di Kesatuan Polisi Resor Minahasa masih ditemukan berbagai kelemahan. Yang kedua, SOP telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nilai skor yang diperoleh untuk setiap pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa bila laporan masyarakat merupakan laporan langsung, maka pelayanan dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Yang ketiga, kebijakan yang perlu diambil adalah konsisten terhadap moto kami, siap melayani Anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa imbalan. Selamat siang, Mas. Saya mau bikin SKCK. Siang, Mbak. Untuk berkas-berkasnya apakah sudah lengkap? Memang persyaratannya apa aja ya? Seperti foto 3x6, 6 lembar, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte. Apakah sudah lengkap semua? Oh iya, sudah. Ya, kalau sudah lengkap, silakan masuk ke dalam bagian penyerahan berkas. Iya, terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Pak, ini saya mau bikin SKCK. Apakah sudah lengkap? Sudah, Pak. Oh iya Mbak Lina, sini saya cek dulu. Ini berkasnya sudah lengkap. Silakan Mbak Lina isi biodata dulu di sebelah. Setelah sudah selesai, silakan lagi kepada saya ya. Baik, Pak. Pak, ini biodata. Oke, ditunggu ya. Oke, Pak. Oh iya Mbak Lina, ini sketchnya sudah jadi. Baik, Pak. Terima kasih ya.
Malam Pak, saya habis kehilangan dompet. Kalau mau lapor ke bagian mana ya Pak? Malam Pak, kehilangannya kapan ya Pak? Tadi sore sih Pak kehilangannya. Oh, silakan Anda ke dalam. Lapor ke bagian kehilangan, di situ ada pengurusnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Malam Pak, saya habis kehilangan dompet. Kalau mau lapor ke bagian yang ini ya Pak. Oh iya mas, benar. Silakan duduk mas. Ada yang bisa saya bantu mas? Jadi saya kehilangan dompet Pak tadi. Isinya tuh SIM, KTP, STNK, sama kartu ATM. Iya mas. Oh, emang masnya dari mana mau kemana? Kok bisa hilang mas? Tadi saya berangkat kerja Pak dari rumah saya di Depok dan kantor saya di Jakarta. Pas saya sampai di Jakarta di kantor, dompet saya udah nggak ada. Saya udah cari di kantong, di tas, sama di jok juga nggak nemu. Sampai saya tadi balik lagi sambil lihat-lihat di jalan, terus sampai di rumah juga saya cek udah nggak ada Pak. Oh, ya udah mas, gini mas. Ini surat saya buat dulu. Nanti surat ini mas pakai untuk mengurus KTP, SIM, STNK, dan nomor rekening untuk mengurus ATM ya mas. Mohon ditunggu ya mas. Baik Pak, kalau boleh tahu persyaratannya apa aja ya Pak? Oh iya mas, untuk mengurus ini semua ada persyaratannya mas. Kayak fotokopi KTP, fotokopi STNK, fotokopi SIM, dan buku rekeningnya mas. Bawa semua ya mas, lengkap. Kebetulan saya bawa semua persyaratannya Pak. Ya udah mas, ditunggu dulu ya sekitar 10 menitan. Baik Pak. Mas Joshua, ini surat kehilangannya sudah jadi. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk kedepannya Mas Joshua lebih hati-hati lagi dan lebih teliti lagi. Nah, surat kehilangan ini nanti diurus ke kelurahan untuk bikin KTP dan ke bank untuk bikin rekening dan dapetin ATM baru ya mas. Ini mas. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Selamat siang Mas, saya mau bikin SKCK. Siang Mbak, untuk berkas-berkasnya apakah sudah lengkap? Memang persyaratannya apa aja ya? Seperti foto 3x6, 6 lembar, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte. Apakah sudah lengkap semua? Oh iya, sudah. Ya, kalau sudah lengkap, silakan masuk ke dalam bagian penyerahan berkas. Iya, terima kasih ya Mas. Sama-sama. Pak, ini saya mau bikin SKCK. Apakah sudah lengkap? Sudah Pak. Oh iya Mbak Lina, sini saya cek dulu. Ini berkasnya sudah lengkap. Silakan Mbak Lina isi biodata dulu di sebelah. Setelah sudah selesai, silakan lagi kepada saya ya. Baik Pak. Pak, ini biodata. Oke, ditunggu ya. Oke Pak. Oh iya Mbak Lina, ini sketchnya sudah jadi. Baik Pak, terima kasih ya. Malam Pak, saya habis kehilangan dompet. Kalau mau lapor ke bagian mana ya Pak? Malam Pak, kehilangannya kapan ya Pak? Tadi sore sih Pak kehilangannya. Oh,
Silakan Anda ke dalam. Lapor ke bagian kehilangan, di situ ada pengurusnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Malam Pak, saya habis kehilangan dompet. Kalau mau lapor ke bagian yang ini ya Pak. Oh iya mas, benar. Silakan duduk mas. Ada yang bisa saya bantu mas? Jadi saya kehilangan dompet Pak tadi. Isinya tuh SIM, KTP, STNK, sama kartu ATM. Iya mas. Oh, emang masnya dari mana mau kemana? Kok bisa hilang mas? Tadi saya berangkat kerja Pak, dari rumah saya di Depok dan kantor saya di Jakarta. Pas saya sampai di Jakarta, di kantor dompet saya udah nggak ada. Saya udah cari di kantong, di tas, sama di jok juga nggak nemu. Sampai saya tadi balik lagi sambil lihat-lihat di jalan, terus sampai di rumah juga saya cek udah nggak ada Pak. Oh, ya udah mas, gini mas. Ini surat saya buat dulu, nanti surat ini mas pakai untuk mengurus KTP, SIM, STNK, dan nomor rekening untuk mengurus ATM ya mas. Mohon ditunggu ya mas. Baik Pak, kalau boleh tahu persyaratannya apa aja ya Pak? Oh iya mas, untuk mengurus ini semua ada persyaratannya mas. Kayak fotokopi KTP, fotokopi STNK, fotokopi SIM, dan buku rekeningnya mas. Bawa semua ya mas, lengkap. Kebetulan saya bawa semua persyaratannya Pak. Ya udah mas, ditunggu dulu ya sekitar 10 menitan. Baik Pak. Mas Joshua, ini surat kehilangannya sudah jadi. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk kedepannya Mas Joshua lebih hati-hati lagi dan lebih teliti lagi. Nah, surat kehilangan ini nanti diurus ke kelurahan untuk bikin KTP dan ke bank untuk bikin rekening dan dapetin ATM baru ya mas. Ini mas. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas bantuannya.